Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang bantuan biaya kuliah dari pemerintah. Jadi teman-teman yang mau mengetahui informasi tentang bantuan biaya kuliah dari pemerintah, jangan lupa stay terus di video ini. Tetapi sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya akan memberikan informasi tentang yang pertama yaitu persyaratan penerima bantuan biaya kuliah. Yang kedua, data atau hal-hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan pendaftaran. Yang ketiga yaitu tahap pendaftaran. Yang keempat yaitu jangka waktu pemberian bantuan. Dan yang kelima yaitu jalur seleksi yang bisa dapat bantuan dari pemerintah. Jadi itu inti informasi pada video kali ini. Nah teman-teman, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Dan teman-teman jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Baik, sebelum kita lanjut ya teman-teman, kita perlu mengetahui dulu nih apa sih jenis bantuan ini. Jadi bantuan ini teman-teman yaitu Program Indonesia Pintar atau PIP Pendidikan Tinggi. Nah di informasi sebelumnya saya juga sudah membahas tentang Program Indonesia Pintar untuk anak sekolah. Nah sekarang untuk pendidikan tinggi atau anak kuliahan teman-teman. Jadi melalui PIP di tahun 2020 pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan bagi 200.000 mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. Jadi teman-teman, pada tahun 2021 pemerintah melalui Puslapdik Kemendikbud kembali akan menyalurkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan kepada 200.000 mahasiswa penerima KIP kuliah baru. Selain terus menjamin penyaluran KIP kuliah ongoing dan bidik misi ongoing sampai masa studi selesai. Pertama yaitu persyaratan penerima KIP kuliah. Jadi penerima KIP kuliah adalah siswa sekolah menengah atas atau SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi lulus pada tahun berjalan yaitu teman-teman tahun 2021. Nah teman-teman yang baru duduk di bangku kelas 3 sekarang berarti akan lulus pada tahun berjalan yaitu tahun 2021. Nah 2 tahun sebelumnya berarti tahun 2020 dan 2019. Jadi yang bisa mendapatkan bantuan ini yaitu lulusan 2019, 2020, dan 2021. Jadi 3 angkatan ya. Oke, kita lanjut ke persyaratan penerima yang kedua. Nah, persyaratan yang kedua yaitu memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Nah teman-teman, jadi ini diperuntukkan buat teman-teman yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik yang baik sehingga teman-teman dibantu untuk bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Oke, kita lanjut ke persyaratan yang ketiga. Persyaratan yang ketiga yaitu lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang terakreditasi. Nah teman-teman pastikan teman-teman lulus di jurusan yang terakreditasi sehingga bisa mendapatkan bantuan KIP kuliah ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Keterbatasan ekonomi calon penerima KIP kuliah dibuktikan dengan yang pertama, kepemilikan program bantuan
pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Yang kedua berasal dari keluarga program Keluarga Harapan atau PKH. Yang ketiga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Dan yang keempat mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Dan yang kelima mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua paling banyak 4 juta rupiah setiap bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750.000. Maksudnya di sini teman-teman, misalnya nih saya 3 sekeluarga. Nah, pendapatan di keluarga saya itu misalnya hanya 2 juta satu bulan. Berarti 2 juta ini dibagi 3 berarti itu di bawah 750. Nah, teman-teman yang di bawah 750 atau 750 masih bisa mendaftarkan KIP kuliah ini. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, selanjutnya yaitu data yang harus dipersiapkan. Jadi untuk pendaftaran akun di SIM KIP kuliah, calon penerima harus memasukkan data yang valid sebagai berikut. Pertama yaitu nomor induk kependudukan, yang kedua yaitu nomor induk siswa nasional, dan yang ketiga nomor pokok sekolah nasional. Jadi selain ketiga di atas, yang keempat calon penerima juga harus memiliki email yang aktif untuk pengiriman nomor pendaftaran dan kode akses setelah KIP kuliah berhasil melakukan validasi nomor induk kependudukan, NISN, dan NPSN. Jadi teman-teman pastikan keempat ini sudah teman-teman persiapkan sebelum mendaftar akun KIP kuliah ya. Selanjutnya yaitu tahapan pendaftaran. Jadi tahapan pendaftaran teman-teman harus memiliki akun KIP kuliah dulu. Jadi pendaftaran akun di SIM KIP kuliah dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, siswa dapat mendaftar secara mandiri. Yang kedua, perguruan tinggi dapat mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima dan melakukan registrasi. Tahapan pendaftaran KIP kuliah. Tahapan pertama, teman-teman perlu memiliki akun di KIP kuliah. Jadi teman-teman atau siswa melakukan pendaftaran akun secara mandiri di SIM KIP kuliah melalui laman kipkuliah.kemendikbud.co.id atau melalui KIP kuliah mobile aplikasi berbasis Android. Jadi pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Jadi sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Jadi setelah teman-teman mendapatkan email pemberitahuan, teman-teman bisa langsung login. Di sini ada nomor pendaftaran dan kode akses yang dikirimkan melalui email ya teman-teman. Jadi di sini siswa masuk ke dalam SIM KIP kuliah dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah. Memilih proses seleksi yang akan diikuti. Jadi proses seleksi yang akan diikuti apa saja? Apakah teman-teman mengikuti SNMPTN, SBNPTN, SNMPN, SBNPN, dan Mandiri. Selanjutnya yaitu jangka waktu pemberian KIP kuliah. Jadi yang pertama untuk program sarjana maksimal 8 semester ya teman-teman, akan dibiayai sebanyak 8 semester. Kemudian diploma 4 juga 8 semester, diploma 3 6 semester, diploma 2 4 semester.
Selanjutnya untuk program profesi dokter maksimal 4 semester, kemudian dokter gigi maksimal 4 semester, dokter hewan 4 semester, nurse maksimal 2 semester, apoteker 2 semester, dan guru maksimal 2 semester. Selanjutnya saya akan memberikan informasi untuk jalur seleksi yang dapat teman-teman ikuti untuk bisa mendapatkan bantuan KIP kuliah ini. Jadi mengikuti seleksi perguruan tinggi sesuai jalur masuk. Jadi jalur masuk yang dapat diikuti untuk mendapatkan bantuan ini, yang pertama yaitu SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional. Jadi ini tuh seleksinya hanya menggunakan nilai raport. Kemudian yang kedua SBNPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi ini teman-teman untuk seleksinya itu menggunakan nilai UTBK. Jadi teman-teman wajib ikut UTBK. Kemudian SNMPN yaitu Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Kemudian SBMPN yaitu Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri. Kemudian yang terakhir itu jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini setelah jalur SN, jalur SB, jalur SNMPN, kemudian jalur SBMPN selesai. Nah, ada yang namanya jalur mandiri. Teman-teman bisa mendaftarkan jalur mandiri. Tetapi teman-teman perlu ketahui, karena ini pengalaman saya juga di beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa kampus yang tidak menerima jalur mandiri untuk bidik misi, begitupun juga KIP kuliah ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk KIP kuliah ini juga berlaku juga untuk kampus swasta ya. Untuk seleksi yang saya sebutkan ini SNPTN sampai mandiri ini merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, teman-teman bisa juga mencari tahu website perguruan tinggi swasta yang menerima KIP kuliah. Jika teman-teman diterima, maka akan dilakukan verifikasi, kemudian teman-teman ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Seperti itu. Jadi sekian dulu informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.